Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3074-3076 Bab 3074 Baulian Lantern Recognizes the Lord. Lei Zhenzi dengan dingin mendengus, saya pikir kamu anak sebelumnya sedikit pemberani, dan saya tidak ingin menjadi orang yang pemalu. Itu adalah buang-buang kesakitan Paman Tai. Landen Sen berkata terus terang, bukan karena generasi muda itu penakut. Generasi yang lebih muda baru saja tiba di dunia nyata, dan tidak memiliki rasa memiliki di dunia. Saya tidak sehebat itu, dan saya bersedia mengorbankan kepentingan saya sendiri demi dunia. Generasi muda hanya peduli pada diri mereka sendiri dan diri mereka sendiri. Kehidupan orang-orang di sekitar saya dan sisa kehidupan tidak ada hubungannya dengan saya. Lei Zhenzi terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, dia dengan dingin berteriak, wah, jika saya katakan, jika Anda tidak menyelamatkan dunia abadi akan dihancurkan, Anda akan mati, dan semua orang yang Anda hargai akan mati. Apakah Anda masih membuat pilihan ini? Wajah Landen Sen tiba-tiba berubah, mengerutkan kening, apakah itu serius? Meskipun dunia abadi sejati saat ini agak bobrok, bukankah itu masih ada? Lei Zhenzi berkata dengan sungguh-sungguh, kamu hanya melihat permukaannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dalam pertempuran terakhir, iblis-iblis surgawi dan iblis-iblis besar dari alam abadi yang agung dihancurkan? Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen menarik nafas dingin, apa arti senior? Sama seperti Anda takut, setan-setan surgawi dan setan-setan besar akan kembali cepat atau lambat. Ketika waktu berikutnya, alam abadi sejati akan benar-benar tidak mampu menolak bencana ini, dan pasti akan punah. Begitu alam abadi binasa, surga di bawah alam surga akan hancur. Dunia juga akan ikut binasa, Lei Zhenzi berkata dengan dingin. Landen Sen terkejut, meskipun Lei Zhenzi berkata terlalu misterius, dia tidak perlu menipu dirinya sendiri. Basis budidaya sampah junior. Bagaimana cara menyelamatkan dunia nyata? Tanya Landen Sen dengan sedih setelah waktu yang lama. Lei Zhenzi berkata dengan tegas, menurut ramalan itu, lentera Baolian sudah ada di depan matamu, dan sisanya hanya perlu dikumpulkan dari pecahan jalan surgawi. Ada 12 fragmen jalan surgawi. Selain 2 fragmen di jalan surgawi. Selain 2 di tubuhmu, ada juga 10 sisanya. Mendengar apa yang dikatakan Lei Zhenzi, Landen Sen tampaknya tidak terlalu sulit, hanya mencari sesuatu, setidaknya itu tidak terdengar berbahaya. Tapi di mana junior akan menemukan 10 fragmen dao surgawi lainnya? Tanya Landen Sen. Lei Zhenzi menjelaskan, basis kultivasi Anda saat ini tidak mencukupi. Ketika basis kultivasi Anda mencapai ranah keabadian bumi, Anda akan dapat merasakan keberadaan fragmen surgawi lainnya sendiri. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah membuat lentera Baolian mengenali Tuhan. Lentera Baolian sangat berharga, bukankah mudah bagi generasi muda untuk mengenali tuannya? Landen Sen mengerutkan kening, tampak sedikit menentang. Lei Zhenzi berkata tidak puas, apa yang Anda takutkan? Bahkan jika Anda membuat lentera Baolian mengenali tuannya, mustahil untuk menguasai lentera Baolian hanya dengan basis kultivasi Anda, ditambah lentera Baolian tidak memiliki minyak dan tidak dapat didesak. Jika Anda bergerak, Anda tidak akan mengungkapkan aura apapun. Kecuali jika Anda mati, tidak ada beku lain yang akan tahu bahwa Anda membawa lentera Baolian. Itu dia. Jika ini masalahnya, Landen Sen masih bisa menerimanya. Apalagi yang ingin kamu tanyakan sekarang, yang terbaik adalah bertanya bersama mereka. Setelah kamu membuat lentera Baolian mengenali Tuhan, jiwaku yang tersisa akan menghilang, kata Lei Zhenzi dengan tenang. Apa? Bisakah jiwa sisa para pendahulu tidak dilestarikan? Landen Sen terkejut dan bertanya dengan cemas. Lei Zhenzi berkata dengan jujur, memang benar. Lampu Baolian bersih dan tanpa cacat, dan itu sangat eksklusif. Jika ada sesuatu dari seorang master, bagaimana bisa sisa jiwaku yang tersisa bertahan di sumbu ini? Jika junior membiarkan lentera Baolian mengenali Tuan, bukankah itu akan membunuh senior? Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek. Lei Zhenzi menghela nafas, saya telah mati rasa di lentera Baolian selama bertahun-tahun. Lebih baik mati. Jiwa sisa saya mengandung jejak energi asli guntur, yang seharusnya berguna bagi Anda. Sebelum jiwaku terbang, aku bisa memberimu energi asli ini, dan itu bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk generasi mudamu. Landen Sen mengerutkan kening dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi berat. Dia tidak suka perasaan bahwa dia tidak bisa membalas budi orang lain dengan sia-sia. Ketika Landen Sen berada dalam dilema, Lei Zhenzi tampaknya menyadari sesuatu dan mendesak, wah, cepatlah, ada banyak biksu yang terbang di sini di kejauhan. Landen Sen terkejut, aneh bahwa tanda-tanda surgawi dari gerakan besar baru saja menarik perhatian biksu. Itu hanya karena laju aliran di istana Guangtian 10 kali lebih lambat dari dunia luar, sehingga butuh waktu lama bagi seorang beku untuk datang. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjawab pertanyaanmu. Setelah kamu mencapai kesuksesan dalam kultivasi kamu, pergi temukan fragmen dao surgawi sendiri.
Karena Paman Tai telah kembali ke dunia keabadian, kamu dan dia harus memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Ketika kamu jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan langsung kepada Paman Tai. Lei Zhenzi menasihati, busur hitam tiba-tiba menyembur keluar dari lampu baolian, dan jatuh ke tubuh Landen Sen dengan kecepatan kilat. Bah bah bah. Petir hitam besar meledak dari daging Landen Sen, dan petir hitam ini tidak membahayakan tubuhnya. Busur hitam yang diubah oleh jiwa sisa Lei Zhenzi dengan cepat diringkas menjadi pusaran hitam di dantian Landen Sen, dan kilat lebat melonjak di pusaran, yang tampaknya menjadi sumber kekuatan. Pada saat ini, Landen Sen merasa bahwa tubuh fisiknya telah mengalami beberapa perubahan halus, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa perubahan itu, seolah-olah dia menjadi lebih peka terhadap energi guntur. Anak Sen, tunggu apa lagi, biarkan lentera baolian mengenali Tuhan. Suara Lei Zhenzi bergema di telinga Landen Sen. Landen Sen bersemangat untuk sementara waktu, menggertakkan giginya dan berkata, "Ya." Begitu suara itu jatuh, Landen Sen memegang lampu baolian yang mengambang, membalikkan tangannya untuk mengorbankan pisau yang tajam, memotong ujung jarinya, dan menaburkan darahnya ke sumbu lampu baolian. Ledakan. Lampu baolian tiba-tiba melepaskan cahaya putih suci, dan lampu lotus putih yang cantik ini perlahan-lahan masuk ke dada Landen Sen. Sangat mudah bagi lentera baolian untuk mengenali Tuhan, Landen Sen bahkan tidak merasakannya, dan tidak dapat menahan perasaan seperti mimpi dan fantasi. Baiklah, Tuan Tai tidak salah paham denganmu. Aku, Lei Zhenzi, menyelesaikan perceraian kaisar secara tidak sengaja. Anak laki-laki Landen Sen, kuharap kau benar-benar bisa menyelamatkan dunia seperti yang diperkirakan oleh pelat heksagram rahasia surgawi. Lei Zhenzi berkata dengan puas. Bukan hanya seorang beku manusia yang dapat membuat lentera baolian mengenali tuannya, tetapi semua harta di atas tingkat harta karun mendalam akan memilih pemiliknya. Kemampuan Landen Sen untuk membuat lentera baolian mengenali sang master dengan begitu lancar mengindikasikan bahwa lentera baolian telah mengenalinya. Anak itu luar biasa. Landen Sen sendiri tidak mengerti mengapa, semua ini terlalu lancar. Nak, kamu meninggalkan senjata ruang angkasa ini dengan cepat. Sementara energi dari sisa jiwaku masih ada di sana, kamu masih bisa memindahkan kamu ke lokasi yang aman. Lei Zhenzi mengingatkan, aura tubuh jiwa setelah meninggalkan lampu baolian mulai melemah dengan cepat. Terima kasih, senior. Landen Sen sangat berterima kasih dan segera meninggalkan kuil Guangtian. Di Gurun Longyan, banyak biarawan bergegas menuju lokasi Landen Sen. Tanda-tanda langit yang begitu dinamis sebelumnya membuat mereka berpikir bahwa ada harta karun yang aneh, dan banyak beku yang berani datang untuk mencoba keberuntungan mereka. Pergilah. Suara Lei Zhenzi terdengar di telinga Landen Sen lagi, dan guntur hitam dan pusaran kilat mengembun di kepala Landen Sen. Tanpa ragu, Landen Sen segera bergegas ke pusaran hitam, dan dengan desir, sosoknya menghilang. Bab 3075 Crazy Old Man. Wow. Saat berikutnya, Landen Sen terlempar ke luar angkasa dan muncul di puncak gunung tandus. Setelah menstabilkan sosoknya, Landen Sen melemparkan murid Qixing untuk melihat-lihat, memastikan bahwa dia jauh dari Gurun Longyan. Ini tampaknya merupakan bagian selatan dari puncak Yanqiu, sangat jauh dari Gurun Longyan. Lei Zhenzi mampu melakukan teknik teleportasi spasial yang begitu pintar hanya dengan kekuatan jiwa yang tersisa, yang benar-benar luar biasa. Bah bah bah. Ketika Landen Sen hendak berbicara, sejumlah besar busur listrik hitam keluar darinya lagi, mengembun menjadi segel yang unik, terendam di antara alisnya. Sen Xiaozi, aku telah memberlakukan segel perangkap pada kamu, yang dapat menyembunyikan aura lentera baolian dan harta abadi lainnya di tubuhmu. Segel ini dapat bertahan selama 100.000 tahun. Tidak ada yang bisa kecuali Daluo Jinxian masih hidup. Mengintip ke dalam tubuhmu. Suara Lei Zhenzi datang dari telinga Landen Sen. Terima kasih, Senior Lei Zhenzi. Landen Sen bersyukur, jadi tidak ada kekhawatiran. Jangan berterima kasih padaku. Jangan lupa bahwa kamu adalah penyelamat. Apa yang telah kulakukan hanya masalah biasa. Selain itu, aku telah memberimu kekuatan asli dari atribut guntur dalam jiwaku yang tersisa. Dengan kekuatan asal ini, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali dengan setengah upaya dengan menumbuhkan kekuatan gaib atribut Thunder, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Lei Zhenzi bertanya. Yah, generasi muda akan mencoba yang terbaik untuk hidup sesuai dengan kepercayaan pendahulunya. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka pasti akan menemukan semua fragmen surga dan menyelamatkan dunia peri, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Jadi, aku merasa lega. Sayangnya, aku hanya memiliki seutas sisa jiwa yang dapat memberikan kamu sangat sedikit bantuan, dan kamu akan membutuhkan usaha kamu sendiri di masa depan. Meskipun basis kultivasi kamu lemah, kamu memiliki potensi besar. Aku harap kamu dapat tumbuh. Lei Zhenzi mengeluarkan suara emosional terakhir, dan jiwa yang tersisa melarikan diri dari bagian atas kepala Landen Sen, berubah menjadi gumpalan asap biru, dan mati bersama angin. Senior Lei Zhenzi.
Landen Sen berseru, tetapi tanpa jejak respon, jiwa sisa Lei Zhenzi benar-benar hancur dan menghilang. Memikirkan kesediaan Lei Zhenzi untuk mati untuk membiarkan dirinya menaklukkan Lentera Baolian, Landen Sen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan dia dengan hormat membungkuk ke lokasi di mana jiwa sisa Lei Zhenzi dihancurkan. Lei Zhenzi memberitahu dirinya sendiri rahasia besar perang kehancuran, dan Landen Sen memiliki perasaan yang luar biasa sampai sekarang. Dia selalu merasa bahwa hal-hal ini terlalu jauh darinya, tetapi dia memang menaklukkan Lentera Baolian, dan secara tidak sengaja, dia juga mengambil alih tugas menghancurkan dunia dan penyelamat. Landen Sen sekarang merasa bahwa dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan dia benar-benar tidak mau berpikir tentang kehidupan dan kematian dunia nyata. Apapun yang terjadi, ambil satu langkah pada satu waktu. Belum terlambat untuk memikirkan masalah ini setelah Anda benar-benar mengolah tubuh peri bumi. Dengan kata lain, sudah 16 tahun sejak saya meninggalkan gerbang artefak kuno, dan sudah kurang dari 2 tahun sejak uji coba perburuan dimulai. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke sekolah. Landen Sen melirik ke sekeliling dengan murid-murid bintang merah, dan setelah menentukan di mana dia berada, dia terbang menuju kota terdekat di dekatnya. Ini adalah bagian selatan dari Qianqiu Peak, dan ada kota kecil dan menengah bernama Red Mountain City. Di dekatnya, ada susunan teleportasi di kota yang dapat mengarah ke timur kota Qianqiu, yang nyaman untuk pergi ke Gunung Changluan. Landen Sen terbang ke selatan untuk sementara waktu dan tiba di Red Mountain City tidak lama kemudian. Ada ratusan kota besar dan kecil di puncak Qianqiu, dan kota Hongshan adalah salah satunya, mencakup kurang dari 1/10 kota Qianqiu. Ada sejumlah besar aktivitas biksu berjalan di kota, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berada di periode Mahayana dan di bawah, dan ada sangat sedikit semi-abadi seperti Landen Sen. Apa tanda langit tadi? Tanda yang mencengangkan akan datang, dan itu pasti harta yang luar biasa. Itu juga mungkin bahwa monster tua melakukan teknik penangkal surga. Hanya bercanda, yang terkuat di Meishan adalah peri bumi. Jika itu hanya peri bumi, bagaimana bisa gerakan sebesar itu dibuat? Ada kegemparan di kota Hongshan, dan para biarawan di kota itu berkelompok, berbicara tentang tanda-tanda langit. Landen Sen memiliki rasa takut yang berkepanjangan, dan tanda-tanda langit sekarang di jalan rahasia benar-benar membuat para biksu di puncak Qianqiu semuanya dikenal. Untungnya, jiwa sisa Lei Zhenzi telah menempatkan segel pada dirinya sendiri, jika tidak begitu nafas Lentera Baolian terbuka, dia akan terbunuh dalam beberapa menit. Landen Sen tidak terburu-buru meninggalkan Red Mountain City. Dia berjalan-jalan di sekitar kota dan tetap tertutup untuk waktu yang lama. Sulit untuk bergerak. Dia juga ingin mendengar komentar para biarawan kota pada tanda-tanda sebelumnya. Kebanyakan dari mereka tidak meninggalkan 10, tidak lebih dari kemunculan harta yang aneh, metode pertempuran yang kuat dan sebagainya. Ketika Landen Sen melewati sebuah rumah pelacuran, dia menemukan suara-suara datang dari luar rumah pelacuran itu. Seorang lelaki tua yang gila dan kotor diledakkan oleh beberapa wanita pelacuran, dan dimarahi, hal lama, jika kamu berani menyelinap masuk, saudari harus memukulmu sampai mati. Segenggam tulang tua begitu jahat, kamu juga tidak malu. Aduh. Pria tua yang gila itu jatuh ke tanah, menjerit dan meratap di mulutnya, meludahkan beberapa suap darah, dan seluruh tubuhnya penuh bekas luka, tampak sangat menyedihkan. Tes Gading, apakah pria tua ini lagi? Benda ini benar-benar hantu lapar, menyelinap ke rumah bordil setiap hari untuk mengintip wanita-wanita yang sedang mandi. Bukan begitu, basis kultivasi pada periode Fit berani menjadi begitu sombong, aku takut bahwa suatu hari dia akan dipukuli sampai mati. Para pengunjung biksu yang lewat menunjuk ke orang tua itu dan mencibir. Setiap kecantikan, sampai jumpa lagi. Lelaki tua yang sinting itu menyeringai kepada para wanita di rumah bordil, berdiri pincang, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Berani punya waktu lain. Berani mengintip di waktu berikutnya, hati-hati kami membunuhmu. Beberapa wanita di rumah bordil meledak dengan marah, wajah mereka penuh dengan jijik. Lelaki tua yang gila itu berbalik dengan ceria, berjalan maju menggunakan kruk, dan menangkap seorang biarawan muda dengan dingin, dan mendesah, adik lelaki saya pikir Anda memiliki tubuh yang unik dan istimewa, tetapi sayangnya keberuntungan. Itu tidak baik. Saya khawatir saya tidak akan bisa mencapai dunia semi-peri dalam hidup saya. Selama adik laki-laki itu membawa lelaki tua itu ke rumah pelacuran untuk bersantai, lelaki tua itu akan memberi petunjuk kepada adik lelaki itu. Copi abadi yang lama, pergi ke paman ini. Pangkalan puncak budidaya Mahayana Laosu, juga perlu Anda menjadi limbah yang kongruen untuk membimbing. Pria muda itu sangat marah, menendang pria tua yang gila itu, dan membuat amarah yang keras di mulutnya. Orang tua gila itu jatuh ke tanah seperti layang-layang yang patah, tulang dadanya hancur, dan beberapa suap darah keluar dari mulutnya, tetapi dia tidak marah. Dia hanya menepuk pantatnya dan naik dari tanah dengan susah payah, sambil menyeringai, kakak kecil jangan marah. Jika Anda tidak mendengarkan pria tua itu, Anda akan menderita. Bodoh. Pemuda itu terlalu malas untuk menggertak yang kecil, dan pergi dengan cepat setelah marah.
Sambil batuk darah, lelaki tua gila itu berjalan maju perlahan, menyenandungkan sedikit lagu di mulutnya, seolah-olah dia tidak peduli dengan lukanya. Dimanapun mereka lewat, para biksu pejalan kaki menghindarinya, menghela nafas diam-diam. Pria tua yang gila itu perlahan-lahan berjalan menuju Landen Sen, matanya yang berlumpur menunjukkan sedikit kejutan. Dia memandang Landen Sen beberapa kali, dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar luar biasa. Kamu memiliki tubuh seperti tidak ada. Kasihan. Tapi Anda tidak tahu bagaimana menggunakan tubuh Anda, dan pencapaian masa depan Anda terbatas. Selama adik laki-laki itu membawa lelaki tua itu ke rumah pelacuran untuk bersantai, lelaki tua itu bisa memberi Anda petunjuk. Bab 3076, Fen Yuelu. Landen Sen menatap pria tua gila di depannya, diam-diam terkejut. Bukan kata-kata orang tua gila yang membuatnya kaget, tetapi penampilannya. Saya ingat bahwa Landen Sen telah mengambil tugas di gerbang artefak kuno sebelumnya. Tugasnya adalah menemukan seorang lelaki tua gila mengenakan jubah Tao dengan seorang lelaki lumpuh bermata satu, dan membawanya kembali ke gerbang artefak kuno untuk menghadiahinya dengan 1000 poin kontribusi sekte. Landen Sen kembali ke seni bela diri secara langsung setelah menyelesaikan tugas mengalahkan Raja Singa Kuning, tugas yang sangat bermanfaat untuk melacak orang ini tidak lebih dari itu, dan dia tidak memperhatikannya dalam tindak lanjut. Lihatlah lebih dekat, lelaki tua gila di depannya itu memang lelaki lumpuh dengan jubah compang camping, plus satu mata yang buta, persis sama dengan deskripsi dalam misi aslinya. Landen Sen menyapu pengetahuan spiritualnya, dan menemukan bahwa lelaki tua ini adalah seorang biksu biasa di masa Fit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia selalu merasa bahwa orang tua itu bukan orang biasa, dan mungkin pihak lain telah menyembunyikan basis budidayanya. Landen Sen tidak menerobos kata-kata gila pihak lain, tetapi dengan ragu mengatakan, berani menanyakan nama sesama Taois Gao. Siapa biksu itu? Lelaki tua yang sinting itu tersenyum dan berkata, tidak masalah siapa lelaki tua itu. Yang penting lelaki tua itu bisa memberikan panduan kepada adik lelaki itu. Aku ingin tahu apakah lelaki kecil itu bersedia membawa lelaki tua itu ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Landen Sen memikirkannya sejenak. Misi itu tampaknya dikeluarkan oleh Ning Xiaoyao di awal. Mungkin orang tua ini memiliki hubungan dekat dengan Ning Xiaoyao, jadi dia masih harus menemukan cara untuk membawanya kembali ke artefak kuno. Adapun keinginan orang tua itu untuk pergi ke rumah bordil, Landen Sen tidak mudah untuk menolak, dan hanya memenuhi keinginannya. Ya. Tapi rekan Daois perlu berjanji satu hal padaku, kata Landen Sen tegas. Adik laki-laki memiliki banyak permintaan. Apa yang Anda inginkan agar orang tua itu janjikan kepada Anda, mengapa Anda tidak melepaskannya? Pria tua gila itu tersenyum. Rekan Daois, tolong ikuti saya ke suatu tempat, kata Landen Sen dengan tenang. Di mana? Pria tua gila itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Landen Sen mengangkat bahu dan berkata, ini bukan masalahnya, para Taois khawatir tentang hal itu, dan Taoisme hanya menyetujui permintaan berikutnya. Oke, pergi saja ke suatu tempat, lelaki tua itu berjanji padamu, lelaki tua gila itu tersenyum. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Landen Sen menuangkan bola api langit yang mengkilap ke orang tua gila untuk menyembuhkan lukanya, dan kemudian melangkah ke rumah bordil dengan orang tua gila, mengejutkan para biarawan di sekitarnya. Sial, apakah senior setengah abadi tadi tidak ada hubungannya dengan waktu luangnya? Dia benar-benar mengundang pengemis ini ke rumah bordil. Hei, kamu tidak bisa mengatakan tipu daya yang jelas. Apakah itu senior yang buta? Jangan bersuara. Jika senior itu tahu, kamu pasti tidak akan bisa memakannya. Sial, pengemis lumpuh ini beruntung. Para biksu di sekitarnya banyak berbicara. Dengan wajah seperti biasa, Landen Sen memimpin pria tua gila itu ke rumah bordil bernama Fen Yuelu di depannya. Di luar Fen Yuelu, dua pembudidaya perempuan Humei betina di Luoshan dan jubah bulu berani datang ketika mereka melihat lelaki tua yang gila itu, dan segera berteriak, pengemis tua sialan, kurasa kamu lelah hidup. Setelah itu, dua perempuan bordil yang bertanggung jawab meminta pelanggan akan melakukan sesuatu. Landen Sen melangkah maju dan tersenyum samar, dua gadis, mari kita lakukan perlahan-lahan. Saya memiliki semua konsumsi rekan Tao ini hari ini. Begitu suara itu jatuh, napas Landen Sen naik dengan cepat, sedikit melepaskan tekanan spiritual setengah abadi, mengguncang wajah cantik dua wanita bordil itu pucat, dan napas mereka tidak lancar. Ini. Kedua wanita lokal itu saling memandang, tetapi hari ini matahari benar-benar keluar dari barat, pengemis tua ini benar-benar menipu pembangkit tenaga listrik semi-abadi. Beku yang setengah abadi ini terlihat muda dan tampan, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu berapa umur mereka. Beberapa monster tua memiliki kepribadian yang aneh, dan mereka menyukainya untuk bersenang-senang. Kenapa? Ada yang salah. Landen Sen melirik kedua wanita itu, nadanya agak dingin. Kedua wanita lokal itu terkejut, basis kultivasi Landen Sen terlalu tinggi, dan mereka tidak berani mengatakan penolakan. Jangan berani. Silakan masuk, tolong.
Kedua wanita lokal itu membungkuk hormat kepada Landen Sen, dan kemudian membawanya dan pria tua gila itu ke Menara Feng Yue. Kamar di Menara Feng Yue berwarna merah cerah, dikelilingi oleh dupa tebal, lantainya dilapisi karpet yang terbuat dari rambut monster bermutu tinggi, dindingnya ditutupi dengan mutiara malam yang berlipit, dan ada banyak liontin halus. Mimi mewah. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen mengunjungi rumah bordil itu, dan dia merasa segar. Penjaga toko Feng Yuelu adalah seorang wanita muda dengan postur tubuh yang sangat baik, penampilan cantik, dan tubuh yang luar biasa panas, terutama dua pasang puncak batu giok besar di dadanya yang bergulir, yang sangat menarik. Penjaga toko ini sebenarnya memiliki basis budidaya puncak Mahayana. Melihat Landen Sen berjalan dengan pengemis tua itu, penjaga toko tidak merasa kesal, dan menyambutnya dengan senyum yang menawan, anak yang tampan, saya tidak tahu jenis layanan apa yang dibutuhkan anak itu. Ada banyak jenis keindahan di toko budak. Putranya akan apakah empuk dan empuk, atau panas dan terbuka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Landen Sen langsung mengeluarkan dua batu roh abadi kelas rendah dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke penjaga toko. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak butuh layanan, Anda hanya perlu melayani teman saya. Putranya berani, para budak mengagumi. Penjaga toko mengambil dua batu roh abadi kelas rendah, dan dia segera senang, berani untuk benar-benar bertemu dengan seorang pria berprofil tinggi kali ini. Secara umum, semua anggota keluarga Bansian Sanxiu hanya memiliki dua atau tiga batu roh abadi tingkat rendah, dan Landen Sen adalah pengunjung pertama yang bisa melemparkan begitu banyak batu roh abadi di rumah bordil. Semua gadis, keluar, tamu terhormat di sini hari ini. Penjaga toko bertepuk tangan, dan puluhan pembudidaya wanita kecantikan nasional datang menuruni tangga dan datang ke lobi di lantai pertama. Biarawati perempuan ini memiliki fitur yang sangat indah, dan semuanya cantik seperti peri. Gaun itu juga cukup terbuka, dengan kemeja hijau zamrud, rok kasa dan timbangan, Gaun itu juga cukup terbuka, dengan kemeja hijau zamrud, rok kasa dan timbangan, pakaian tidak tertutup, setengah tertutup, tubuh bagian atas hampir hanya menutupi dada, dan rok bawah super pendek, memperlihatkan paha putih salju. Penuh dengan sanjungan. Kecantikan, luar biasa. Melihat sekelompok kecantikan Ying Ying Yanyan berdiri di depan mereka, bermain dengan postur mereka, mata lelaki tua gila itu berwarna hijau, dia bergegas, memeluk dua wanita mungil, dan menggerogoti liar. Iya. Meskipun wanita itu sangat jijik di hatinya, dia masih membuat suara yang menawan. Hanya dua ini. Landen Sen menunjuk kedua wanita yang dipilih oleh pria tua itu. Yaner, Liner, Anda telah melayani tamu itu untuk saya. Jika tamu itu tidak puas pada saat itu, saya akan meminta Anda untuk itu. Perintah penjaga toko. Iya. Kedua wanita mungil itu menjawab dengan lemah, nyaris tidak menunjukkan senyum di sudut mulut mereka, itu lebih jelek daripada menangis. Tidak lama kemudian, lelaki tua gila itu merangkul kedua wanita mungil itu ke kamar di lantai paling atas dengan wajah ceria. Putraku, bukankah kamu memilih satu? Keindahan menara Feng Yue kita, tempat tidurnya sangat bagus, simpan itu untuk kepuasanmu. Penjaga toko tersenyum menawan. Putraku, datang dan bersenang-senang. Keindahan di bawah semua mengedipkan mata pada Landen Sen, suara mereka menggoda, dan suara mereka manis dan indah. Landen Sen tidak tergerak, dan berkata dengan dingin, tidak, kalian semua kembali.